Sahabat moderasi, berjumpa kembali dengan saya Ode Asnani dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra PLT Kasubit Diklat Prajabatan dan Struktural, Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat, Bapak Deden Wahyudin. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, ini baru tiba dan perdana ini ke Kendari. Oh iya, selamat datang di Sulawesi Tenggara Terima dan kasih. selamat berkunjung di Geraha Moderasi Kemenak Sultra. Terima kasih. Dan selamat datang, terima kasih atas kesempatannya datang di Studio Warta Kemenak Sultra, yang mana Studio Warta Moderasi Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Beragama Kanwil Kemenak Sultra, yang merupakan inisiasi dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Zainal Mustamin, dalam rangka mengersamakan moderasi beragama di Sulawesi Tenggara. Iya, baik, barangkali terkait moderasi beragama nih Pak, saya ingin tahu sedikit pendapat Bapak tentang seberapa penting moderasi beragama dan seberapa penting sosialisasi moderasi beragama itu dilakukan di masyarakat. Silakan Pak. Iya, kita seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini, bahkan tadi di hampir seluruh wilayah-wilayah, rupanya kita punya semacam kearifan lokal terkait hubungan negara dan agama, negara dan masyarakat dengan adat istiadat. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka potensi untuk kehancuran, potensi untuk perkelahian, pertengkaran dan sebagainya itu sangat besar. Karena saya yakin banyak sekali masukan-masukan dari luar yang sifatnya negatif, maka moderasi beragama, pemahaman terhadap bagaimana beragama yang benar dan baik ini menjadi penangkal dalam rangka menjaga kerukunan kita di Indonesia dan di seluruh wilayah-wilayah di kabupaten kota. Salah satunya juga di Kendari ini. Iya, baik. Dan kemudian yang lalu ini kan Kanwil Kemenak Sultra telah mengadakan semacam pelatihan penggerak dan pelopor moderasi bekerja sama dengan Pusdiklat. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kerjasama ini, Pak? Iya, sesuai dengan PMA 93 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan moderasi beragama, ada untuk moderasi beragama ini ada pelatihan, ada workshop, ada orientasi dan lain sebagainya. Khusus untuk pelatihan, maka itu ranahnya adalah lembaga pelatihan. Dan lembaga pelatihan di Kementerian Agama itu ada dua, satu Pusdiklat, yang kedua adalah Balai Diklat. Nah, untuk ranah-ranah masing-masing Pusdiklat dan Balai Diklat juga berbeda-beda, dan alhamdulillah wa syukurillah untuk provinsi ini kita sudah menjalankan kerjasama Pusdiklat dengan Kanwil terkait dengan pelatihan moderasi beragama untuk para penggerak. Nah, ini kami sangat mengapresiasi luar biasa karena memang tidak semua provinsi bisa menyelenggarakan, apalagi ini soal pembiayaan juga. Dan saya yakin ini mendadak, tetapi alhamdulillah walaupun mendadak, walaupun tidak terschedule di awal-awal tahun, tetapi sudah bisa kita laksanakan dan sudah kita selenggarakan. Dan hari ini kedatangan saya hari ini pun untuk memfinalisasi sertifikasi yang nanti akan dibagikan kepada para peserta yang menyatakan bahwa para peserta layak menjadi penggerak moderasi beragama di masing-masing daerahnya. Oh, jadi ini berdasarkan kegiatan yang lalu ya, penggerak dan pelopor moderasi yang lalu. Penggerak dan moderasi. Iya, baik. Dan kemudian apakah memang Pak pada saat dengan adanya moderasi beragama ini, kemudian dalam bentuk semacam sosialisasi, workshop dan sebagainya, apa memang Pusdiklat ini ada semacam konten atau materi tentang moderasi beragama yang diberikan bagi para peserta? Sebetulnya tidak hanya Pusdiklat, kita kerjasama juga dengan Pokja. Jadi di level Kementerian Agama ada istilah Pokja moderasi beragama, tetapi karena ranahnya adalah Diklat, maka adanya di Pusdiklat atau di Balai Diklat. Kami melibatkan beberapa narasumber melalui Pokja, dan para narasumber ini sudah kita laksanakan TOT-nya, training of trainer. Kita undang dari perguruan tinggi, kita undang dari Kanwil, kita undang juga dari instansi pusat, termasuk dari kabupaten kota untuk menjadi narasumber atau trainer-trainer moderasi beragama. Jadi ketika kita melaksanakan pelatihan moderasi beragama, maka kerjasamanya itu mungkin sampai 3 pihak. Pertama dari Pokja itu sendiri sebagai penyedia narasumber, kemudian Pusdiklat sebagai penyelenggara pelatihan, dan juga Kanwil atau perguruan tinggi sebagai yang pemilik peserta, sasaran kepesertaannya. Nah, dengan 3 hal ini, 3 unit ini, kita sama-sama melaksanakan, menyelenggarakan pelatihan. Karena memang pelatihan ini ranahnya ada di lembaga pelatihan. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang lain,
seperti orientasi, kemudian juga workshop itu bisa dilaksanakan oleh Kanwil atau kabupaten kota. Iya, dan kemudian Pak, apa harapan dari Bapak sendiri dengan adanya pelatihan penggerak dan pelopor moderasi beragama ini? Tentu saja kita punya kesepahaman yang sama terkait apa itu moderasi beragama, karena saya yakin memang akan sangat beragam. Kalau misalnya sumbernya menjadi banyak, maka pemahaman tentang moderasi pun menjadi banyak. Oleh karena itu, Kementerian Agama mencoba memformulasikan apa itu moderasi beragama, kemudian didistribusikan melalui pelatihan-pelatihan, orientasi-orientasi yang tentu saja harapannya adalah punya kesepahaman dan kesepakatan yang sama, sehingga kita bisa menjaga agama ini jika bukan sebagai sumber konflik, jadi justru menjadi sumber pemersatu. Nah, ada nanti keterkaitan agama dengan negara, keterkaitan dengan budaya lokal. Nah, ini kita sinergikan di situ. Iya, baik. Dan kemudian tadi saya sempat dengar Pak akan ada sertifikasi ya Pak, sertifikat bagi penggerak dan pelopor moderasi yang baru saja mengikuti. Iya, seluruh pelatihan itu ada sertifikatnya. Iya. Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pelatihan, maka nanti dibuktikan dengan sertifikat. Tetapi untuk penggerak ataupun untuk pelopor, tetapi untuk nanti trainer itu tersendiri kurikulumnya. Dan yang menyelenggarakan adalah Pusdiklat, baik Pusdiklat tenaga administrasi ataupun Pusdiklat tenaga teknis, yang nanti ini semacam sertifikasi untuk pengajar. Iya. Nah, agak berbeda, tetapi sama-sama intinya tersertifikasi. Perbedaannya di mana Pak? Perbedaannya kalau untuk TOT itu untuk pengajar. Mereka berhak untuk mengajar di kegiatan-kegiatan pelopor ataupun kegiatan-kegiatan penggerak. Sementara untuk diklat-diklat penggerak ataupun pelopor itu sifatnya lebih kepada internal saja. Pelatihan-pelatihan yang sifatnya internal nanti mungkin bentuknya bukan pelatihan karena dilaksanakan oleh Kanwil atau kabupaten kota, maka bisa sifatnya orientasi, kemudian juga workshop atau juga sosialisasi dan sebagainya. Iya, baik. Dan barangkali sedikit pesan-pesan moderasi nih Pak bagi sahabat moderasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini justru yang saya sangat menarik, ini yang sudah tertulis ini, ada bersama, kemudian bersatu bersaudara. Ini sudah sangat lokal sekali dengan tagline ini. Tadi saya mencontohkan tagline seperti ini ya. Iya. Nah, ini sudah sangat luar biasa, artinya bicara soal moderasi ini menjadi pesan moral untuk kita semua, untuk memberikan pemahaman yang tepat bagaimana beragama, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi kita di tengah-tengah. Iya, dan setelah melihat geraha moderasi beragama ini Pak, barangkali bisa sedikit testimoni tentang geraha moderasi beragama Kemenak Sultra ini. Saya baru kali ini ada Kanwil yang punya apa tadi istilahnya geraha ya. Iya, geraha moderasi. Kalau di perguruan tinggi ada rumah moderasi, rupanya di Kanwil mulai disosialisasikan, atau mungkin jangan-jangan ini sudah mengawali nih, Sultra ini mengawali bahwa ada geraha moderasi yang isinya bahkan sampai podcast semacam ini, kemudian ada tagline, ada kearifan lokal yang dipajang di setiap sudut, sehingga memberikan pemahaman kepada kita, memberikan pesan kepada kita bahwa kita serius untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa moderasi beragama ini penting untuk kita semua. Dan ini terima kasih, kami mengapresiasi untuk Kanwil Sultra ini. Terima kasih. Iya, baik. Dan sebelum saya mengakhiri, barangkali saya ingin memperkenalkan kembali nih Pak, satu gerakan yang luar biasa di Kemenak Sultra. Oh gitu? Iya, yang gencar disosialisasikan hingga ke 17 kabupaten kota. Yakni gerakan Kemenak Sultra bersahabat, bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi, yang terbungkus dalam tagline 3B itu tadi. Bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Iya, baik, terima kasih atas kehadiran dan bincang-bincangnya kali ini Pak. Baik, terima kasih. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.